Seharusnya sih timnas Indonesia bisa menangani Irak karena Irak tidak sesuperior Uzbekistan ataupun juga Jepang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, malam ini bisa dibilang adalah malam partai hidup mati yang sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Walaupun jika seandainya kita kalah, kita masih memiliki kesempatan untuk bisa lolos Olimpiade lewat playoff dan udah ditunggu oleh Guinea, tapi itu hal yang akan menjadi panjang lagi nantinya gitu kan. Mudah-mudahan aja timnas Indonesia bisa menangani Irak dan kita bisa juara 3 Piala Asia, sekaligus kita juara 3 ya teman-teman. Nah, Irak ini sebenarnya jika dilihat dari statistik, jelas mereka sangat jauh dari Uzbekistan. Mereka juga tidak sebagus Jepang, mereka juga tidak sebagus Korea. Itu sebabnya kenapa saya ketika mengatakan timnas Indonesia melawan Uzbekistan itu idealnya ketemu di final. Kita bisa dibilang lebih pede bertemu Jepang ataupun Irak di semifinal untuk timnas Indonesia yang sekarang ya. Karena kita harus akui kalau Uzbekistan sebenarnya memiliki skuad yang sangat luar biasa di timnas U23 sekarang gitu kan, di Piala Asia sekarang. Nah, saya juga kalau di final sebenarnya lebih menjagokan Uzbekistan dibandingkan Jepang. Walaupun kita nggak tahu juga karena bola itu bulat ya, semua hal bisa terjadi di dunia sepak bola. Nah, Irak ini bisa dibilang mungkin menjadi tim yang terlemah lah dari 4 besar, dari timnas Indonesia, Jepang, Uzbekistan, dan juga Indonesia sekarang gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bisa dibilang memiliki skuad kedalaman, permainan, statistik yang lebih baik dibandingkan Irak. Jika dilihat dari hitam di atas kertas, sekali lagi ya teman-teman, jika dilihat secara statistik, sebenarnya Irak tuh tidak sesuperior timnas seniornya gitu kan. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kalau di semifinal ini seharusnya timnas Indonesia bisa mengatasi Irak. Seharusnya ya, dan kita mudah-mudahan kita berharap. Bagi saya sih sebenarnya kalau timnas Indonesia bisa bermain fokus, kita benar-benar bisa konsentrasi, bisa memperlihatkan, mempertunjukkan permainan kita yang sesungguhnya, jati diri saat seperti melawan Australia, saat melawan Yordania, saat melawan Korea Selatan. Bukan hal yang tidak mungkin. Irak bermain sebagus apapun kita bisa mengalahkannya. Bagi saya ya. Jadi masalahnya sekarang bahwa kita udah harus melupakan kekalahan kita saat melawan Uzbekistan. Kita harus seperti itu. Tapi sekali lagi, jumawa pun jangan. Sombong pun jangan. Jangan mentang-mentang mungkin Irak memiliki nilai pasar yang lebih kecil dibandingkan Indonesia. Jika seandainya statistik lebih bagus kita, jangan juga kita jumawa. Karena itu yang bisa menjadikan kita celaka, teman-teman. Bagi saya, tidak ada pilihan lain selain menang. Walaupun kita memang masih memiliki kesempatan lewat jalur playoff tadi, seperti yang saya sebutkan, tapi itu bukanlah sebuah pilihan yang harus kita bawa, gitu, yang harus kita ambil. Pilihan utamanya adalah kita harus lolos sekarang, kita harus menang melawan Irak. Dan saya meyakini, saya sangat percaya diri bahwa kita bisa menang melawan Irak. Karena statistik yang saya sebutkan tadi, berbeda seperti saat saya mengatakan timnas Indonesia bertemu dengan Uzbekistan. Saya ingin timnas Indonesia menang, saya percaya diri dengan kualitas timnas Indonesia, tapi ada sedikit hal yang mengganjal dari diri saya, karena Uzbekistan memiliki skuad kedalaman yang bagus. Nah, berbeda saat melawan Irak ini. Saya sangat 100% pede, 100% optimis kita bisa menang. Mungkin sedikitnya itu hanya tinggal faktor keberuntungan aja. Jadi bukan karena kalah kualitas, tapi karena kalah keberuntungan. Kita harus akui juga bahwa keberuntungan di dalam dunia sepak bola itu ada. Sangat ada. Coba kalau seandainya kemarin kita ada di bagan sebelumnya, mungkin kita bisa masuk final sekarang. Itu adalah salah satu bentuk keberuntungan juga gitu kan. Banyak juga saat melawan Vietnam, Piala Asia senior, kita bisa dibilang ada sisi luck-nya, sisi beruntungnya. Karena kalau dilihat dari segi permainan, sebenarnya Vietnam superior banget. Kita dibombardir habis-habisan. Tapi keberuntungan juga kan ada polanya. Bisa diciptakan dengan apa? Dengan kerjasama tim yang bagus, dengan passing-passing yang bagus, dengan kreativitas permainan, dengan bagaimana kita pandai membuka ruang, pandai menahan emosional, mental kita kuat, kita bisa melakukan umpan-umpan silang diagonal yang sangat bagus, kita disiplin dalam bermain, begitupun disiplin dalam counter attack yang bagus. Itu kan pola-pola untuk mencari keberuntungan itu teman-teman. Nah itu sebabnya malam ini seharusnya kita sangat-sangat bisa menangani timnas Irak U23 ini. Ya mudah-mudahan aja, karena ini juga adalah merupakan harapan sekaligus doa dari kita. Karena kapan lagi coba kita bisa lolos Olimpiade di era sepak bola modern sekarang.
Bagi saya, ada di titik ini pun, jika seandainya kita enggak lolos Olimpiade pun, walaupun kita sangat berharap lolos ya, tapi jika seandainya enggak pun, bagi saya, ada di titik ini pun, untuk negara Indonesia yang sepak bolanya dulu, maaf, carut marut, tidak memiliki prestasi, di AFF aja susah, sekarang debut udah langsung masuk semifinal, dan bukan faktor keberuntungan, karena kita bermain sesuai dengan apa yang dikatakan oleh timnas Korea waktu itu, oleh kaptennya, bahwa kita bukan underdog, mereka bekerja sama, mereka terorganisir, kerjasama mereka ada, gitu kan, permainan kita terstruktur dan sistematis, yang menandakan bahwa ternyata kita punya kualitas, bukan hanya keberuntungan semata lolos ke semifinal ini. Nah, itu sebabnya, untuk saat ini, sampai detik ini aja, seharusnya kita udah sangat bangga. Sangat-sangat bangga kalau kita udah ada di titik ini, apalagi untuk sekelas negara debutan di Piala Asia. Dan saya harapkan juga teman-teman, apapun hasilnya, termasuk kita belajar dari momen-momen sebelumnya, hindari untuk menghujat-hujat para pemain. Karena gini, kita selalu menuntut timnas Indonesia agar lebih baik. Kita selalu menuntut agar PSSI memperbaiki para esko-nya yang mungkin nggak benar, memperbaiki liga, memperbaiki wasit. Tapi kita sendiri gimana? Kita sendiri nggak benar supporternya, menghujat para pemain. Mungkin masih ada perpeloncoan antar supporter karena rivalitas, karena di bawah naungan kata rivalitas lah, apalah gitu. Kita masih mencerca para pemain-pemain lawan kita, rival kita di klub. Kita mungkin mencemooh mereka. Kita menghujat pemain dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ayolah, bagi saya, kalau seandainya kita ingin maju, maka yang harus diperbaiki itu semuanya. Karena indikator untuk kemajuan tim nasional Indonesia itu banyak. Dan salah satunya adalah supporter yang benar. Kemarin saja Pratama Arhan kita tahu begitu bagaimana superiornya permainan Pratama Arhan. Begitu banyak jasanya untuk timnas Indonesia, mengantarkan timnas Indonesia lolos ke berada di Piala Asia sekarang, gitu kan, di Piala Asia kemarin, terus di Piala Dunia, terus juga di Piala Asia U23 sekarang, sampai semifinal, hanya karena kesalahan seperti itu, dihujat habis-habisan seperti Pratama Arhan tidak memiliki jasa untuk bangsa ini. Ayolah, come on. Jangan hanya kita menuntut timnas Indonesia menjadi luar biasa, menjadi baik, tapi kita sendiri justru sebenarnya secara tidak langsung kita itu telah menghancurkan sepak bola Indonesia. Dengan hujatan kita, dengan perpeloncoan kita, dengan kata-kata kasar kita. Itu secara tidak langsung membuat sepak bola Indonesia menjadi terdegradasi. Nuntut timnas baik, bagus, dan segala macamnya. Kita sendiri sebenarnya yang menghancurkan timnas Indonesia, yang menghancurkan sepak bola Indonesia. Itu sebabnya saya mengajak, ayolah menjadi lebih baik. Apapun juga nanti hasilnya, jika seandainya hasilnya yang terburuk, ada permainan-permainan yang kurang baik dari para pemain kita, jangan sampai ada hujat-hujatan. Itu yang